Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Baiklah, sekarang kembali lagi saya mengantarkan kajian Quran secara tafsiriyah, dan ayat atau surah yang kita bahas kali ini adalah surah Al-Balad, yang dimana di dalamnya ada 20 ayat, tetapi kita bahas dulu 10 ayat ya. Saya minta teman-teman nanti akan memberi tafsir-tafsir sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidupnya dan juga bacaan-bacaannya, sehingga kita bisa sharing satu sama lain ya, berbagi ilmu, pengalaman. Baiklah, saya perkenalkan dulu ayat, atau kita perkenalkan dulu ayat-ayat yang kita akan bahas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta illum bihadzal baladi wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadaynahum najdaini falaqtahamal 'aqabah. Baik, itu tadi ayatnya. Saya persilakan siapa yang mau mulai pertama. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, di ayat 4 di sini tertulis Allah menciptakan kita dengan susah payah, dan supaya kita juga mau bersenang-senang. Apa maksudnya ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Jadi pertanyaan Anda nuzul bahwa bukan berarti bahwa kita harus susah terus, tidak. Ini dia, Allah mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjuangan ya. Jadi mau mendapatkan suatu hasil, berusaha dulu. Bagus kan kalau kita pintar, tapi kalau mau pintar belajar dulu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi berarti hidup ini perjuangan ya. Bukan berarti bahwa kita akan susah terus, tidak. Karena di balik usaha itu, di balik susah itu ada senang ya. Ungkapan orang Melayu kan, bahasa Melayu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi itu Ananda. Jadi kita berusaha, dan Allah menjamin kalau mengingat Allah, zikrullah itu akan tenang dia ya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub ya. Ya, jadi justru orang yang beriman itu memang susah kadang-kadang di luar, tetapi hatinya tetap tenang ya, karena dia beriman. Ya, jadi karena dia yakin akan kasih sayang Allah ya. Jadi itu Ananda ya, bahwa ayat 4 ini manusia diciptakan dalam kancah, artinya dalam suatu keadaan yang dia harus berjuang ya, berjuang. Nah, dalam berjuang itu berharap keridhaan Allah. Jadi manusia hanya berusaha, hasilnya Allah yang menentukan ya. Ustaz, saya mau bertanya, dalam Quran Al-Balad ayat 7, apakah dia mengira bahwa tidak ada suatu pun yang melihatnya? Apakah maksud Allah yang dia mengatakan begini? Ayahsabu allam yarahu ahad. Di sini kan merupakan pertanyaan ya. Ya, kadang-kadang kan manusia itu tidak menyadari bahwa ada yang melihat, ada yang melihat, ya. Ya apalagi kalau sendiri, kita, wah, nah, ini di sini ayah sabu,
Allah itu yang mengatakan begitu. Apakah manusia ini tidak ada yang melihat? Nanti disambut dengan alamnya ja'allahu ainaini wa lisana wa syafatain. Itu kan ada sambungannya nanti itu. Iya. Memang dikala sendiri kita kadang-kadang mau duduk-duduk saja ini menyontek-nyontek saja itu kadang-kadang kan tidak sadar. Ya, itu. Jadi kita ini harus selalu sadar bahwa ada yang melihat kita. Nah, nanti disambung dengan sebuah alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Nanti Ustaz nanti lebih menerangkan lagi. Kemudian jawaban Pak Bakri bagus sekali, bahwa kadang-kadang kita tidak sadar itu. Kalau sendiri itu kadang-kadang kita berbuat dosa, termasuk kalau puasa ya. Kalau tidak iman tidak kuat, tidak ada orang ini sendiri kan di rumah justru minum. Tapi ya seperti yang dikatakan Pak Bakri, ada yang selalu melihat. Nah, ini ada cerita. Suatu saat itu guru syekh itu menyuruh murid-muridnya untuk menyembelih seekor ayam. Jadi semua murid itu dikasih bahwa dijanjikan hadiah, ya. Carilah tempat di mana kalian tidak dilihat oleh seorang pun, satu pun tidak ada yang melihat kalian, ya. Nah, itu ujiannya. Jadi dapat semua ayam. Terus pulang, wah, semua santri itu sudah potong ayamnya. Tapi satu ada yang tidak diejek dia, dibully dia. Oh, dia tidak potong ayam, dia tidak dapat tempat untuk bersembunyi. Diketawai dia karena dia tidak potong ayamnya. Syekhnya bertanya, kenapa Ananda tidak potong itu ayam? Dia bilang, saya bilang cari tempat di mana tak satu yang melihat. Nah, saya bersembunyi, masuk ke tempat sembunyi, saya selalu merasa ada yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Rupanya di antara murid itu hanya satu yang betul-betul yakin bahwa ada yang melihat. Jadi itu ya. Jadi ini peringatan bagi kita bahwa kadang-kadang kalau kita sendiri sekarang kita seakan-akan tidak ada yang melihat, padahal Allah Maha melihat. Dan ada malaikat, ya, malaikat kanan ke kiri yang punya kamera. Kameranya lebih canggih daripada kamera yang kita pakai di sini. Karena kadang-kadang kita butuh cahaya. Kalau kamera yang dipakai oleh malaikat itu sebelah kanan kiri tidak butuh cahaya, dalam kegelapan bisa, ya. Yang sama dengan kucing dalam gelap bisa melihat pakai inframerah. Nah, jadi kameranya malaikat itu lebih canggih dari itu. Sedangkan di dunia saja bisa merekam dalam gelap, apalagi dan kameranya Allah. Jadi itu Ananda bahwa dimanapun kita berada akan selalu ada melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada di sini ayat berapa ini Ustaz ya? Yang ayat 9 10 ya? Walisanan wasafatain. Oh ya. Nah, jadi ini di sini anunya kan ada dua pilihan. Iya betul. Ada dua pilihan, tentunya kita ini disuruh dua pilihan. Jadi pilihan tentunya mana yang kita harus pilih, tentunya pilihan yang terbaik, ya kan? Jadi kita sudah ditentukan di sini atau sudah digariskan di sini, sudah ada kita itu pilihan. Jadi pilihan mana yang kita itu harus pilih. Tentunya kita pilih yang seperti ada surga, ada neraka. Tentunya kita pilih yang masuk ya surga. Kemudian pernyataan Pak Mahmud itu di ayat Najdain ya, di ayat ke-10. Wa hadainahu najdain. Jadi sudah ada petunjuk. Ada jalan ya, jalan orang beriman dan jalan orang kafir secara garis besar, ya. Nah, silahkan menempuh. Karena kalau jalan yang di sebelah kanan, kita anggap di sebelah kanan, jalan orang beriman itu menuju surga. Sementara jalan kiri, jalannya yang tidak beriman, jalan orang kafir itu menuju neraka. Silahkan pilih, tidak dipaksa, ya. Tentu kita ingin masuk jalan yang menuju surga, hanya memang godaan banyak. Karena iblis itu berjanji, saya akan menghalangi anak cucu Adam dalam kebaikan, menghalangi di jalan lurus, siratal mustaqim. Ya, aku akan datangi dia dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang.
Bagaimana kita menghindar itu? Tapi ada yang dia tidak sebut, iblis dari atas dan bawah. Jadi kalau kita lawan setan, kita munajat hanya kepada Allah, kepada Allah, dan kita merendah serendah-rendahnya, sujud. Jadi orang yang sombong itu mudah digoda iblis, ya. Jadi hindarkan rasa sombong dari kita. Jangan kita merasa paling hebat, jangan kita merasa pintar, karena iblis tangkap itu. Nah, karena ada hanya dua, ya, gerakan vertikal, ya. Jadi ke atas dan ke bawah. Dalam artian itu dia tidak sebut, ya. Nah, artinya ke atas hanya bergerak kepada Allah, la quwwata illa billah, dan kemudian kita selalu sujud, selalu merendah dengan permohonan maaf, dan permohonan maaf yang paling tinggi adalah doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu, Maha Suci Engkau Allah. Saya ini termasuk golongan orang-orang bodoh, orang zalim, ya. Allah katakan itu, ya, seandainya dia tidak baca itu, dia tidak berzikir dalam kegelapan itu, dia akan tinggal di perut ikan sampai akhir zaman. Masya Allah. Jadi itu, ya, banyak astagfirullah gitu juga, ya, astagfirullah, maghfirli, doa semua. Tapi yang paling tinggi nilainya adalah doa itu yang dibaca orang kalau salat tasbih, ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.